Posisi di link Om, ke YouTube aja Pak itunya Hamzah, biar bisa nggak? Link YouTube biar nanti yang oh ini di record kok. hadir. Nanti dari record nanti gua share ke teman-teman Pemret yang lain untuk akses videonya, dapat materinya. Jadi dari record aja ya. Nanti dari record juga bisa di link ke YouTube. Di-upload ke YouTube. Oh gitu. Ya udah. Itu biar kita nggak berkali-kali nanti. Soalnya ini agak ini juga. Ya. Oke, kalau gitu saya buka aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas kesediaan waktunya. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa kita akan mulai masuk terbitan nomor 2 untuk masing-masing volume nih. Jadi ada propaganda volume 1 nomor 2, kemudian fokus ini nanti volume 2 nomor 2, kemudian intelektium juga nanti ada volume 2 nomor 2, Kang Mas juga volume 2 nomor 2, kemudian MNHJ juga volume 2 nomor 2. Nah, berkaca dari apa yang sudah kita lakukan, ternyata masih masih banyak kebingungan para Pemret nih terutama untuk melakukan apa sih yang harus saya lakukan gitu loh. Jadi ketika ada naskah, apa yang harus kita lakukan. Nah, maka dari itu di sini saya mencoba untuk yang ngasih lihat lah sebenarnya apa sih yang harus kita lihat. Mungkin saya bisa screen share Pak Hamzah. Ya sebentar Pak Niki, gue jadiin co-host ya. Oke. Nah, oke, udah. Oke, udah ya. Ya. Oke. Jadi saya mencoba membuat, sebenarnya langkah-langkah ini sudah ada ya di OJS gitu. Cuma OJS itu kan cuma dalam bentuk bilah. Jadi ketika ada bilah submission, ada bilah review, ada bilah copy edit, dan bilah production gitu. Nah, cuma kadang-kadang bilah-bilah ini juga membuat kita bingung ketika masuk di bilah submission, apa nih yang harus kita kerjakan gitu kan. Nah, jadi di sini saya mencoba menjabarkan langkah-langkahnya ya, step by step-nya gitu. Jadi pada saat kita masuk ke bagian 1, ini bilah 1 ada submission, yang harus kita lakukan adalah yang pertama kita editorial review. Editorial review itu adalah kita mereview dalam lingkup meja redaksi ya. Dan yang kita lihat itu poin-poinnya paling tidak, ini standar minimumnya ya, paling tidak 1 naskah belum pernah terbit. Gimana caranya? Kita cek judulnya itu di Scholar misalnya. Kita cek judulnya di Scholar, kalau ternyata nggak ada yang sama, nggak ada yang muncul, aman. Atau mungkin kalau iseng gitu ya, kita cek abstraknya. Abstraknya kita copy, terus paste di Scholar, kita cek gitu. Oh ternyata aman juga. Nah ini kan berarti belum pernah terbit. Nah itu, jadi jangan sampai ada naskah yang terbit di kita ini jadi double terbitan gitu loh, maksudnya seperti itu. Jadi di sini dia terbit, di sana dia terbit kayak gitu. Nah kemudian setelah dipastikan naskah belum pernah terbit, nanti kita akan coba cek plagiasinya. Cek plagiasinya. Nah ini kita selama ini pakai Turnitin ya. Untuk mengecek plagiasi ini, kalau yang kita upload dalam bentuk file, ini nanti semua yang ada dalam file itu akan terbaca sebagai plagiasi. Misalnya kita di dalam template itu kan suka ada link kita ya, neolektura.com misalnya kayak gitu. Nah itu kalau kita masukin dengan template-templatenya itu akan terbaca sebagai plagiasi juga. Makanya sebisa mungkin yang kita cek ini kan sebenarnya tingkat plagiasi adalah kontennya gitu ya. Jadi karena tadi kita sudah memastikan naskah belum pernah terbit dari judul dan abstraknya misalnya, ya ini yang kita ambil bagian pendahuluannya aja, bagian pendahuluan sampai bagian penutup gitu. Jadi benar-benar bagian konten intinya. Nah itu kita ambil, nanti kita paste di
Turnitinnya. Nah, ini kita akan cari kita cek di situ. Nanti setelah muncul berapa persen plagiasinya, nah ini yang akan menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu, silahkan gitu ya. Ini sebenarnya kebijakan masing-masing jurnal kita kembalikan lagi gitu ya. Ada yang di bawah 30%, ada yang di bawah 25%, ada yang di bawah 20% kayak gitu. Nah, ini terserah sebenarnya. Cuma rekomendasi dari kami sih sebisa mungkin ya di bawah 20%, seperti itu. Nah, cuma mengingat penulis kita ini kan masih perlu diedukasi untuk hal-hal seperti itu ya, mungkin ada kebijakan lain. Makanya kadang-kala ada juga yang nanya sama saya gitu kan, Pak, nih plagiasinya tinggi, terus penulisnya nggak mau revisi, ini gimana? Diparafrase aja gitu. Misalnya parafrasenya pakai dari Bapak ya gitu. Kadang-kadang kalau saya lagi pengen bercanda itu saya ini ya boleh dari saya, tapi satu halaman 150.000 ya gitu. Maksudnya nih kalau saya lagi banyak kerjaan itu kan sebenarnya saya nggak mau gitu, cuma ini untuk supaya nggak nolak gitu. Saya bilang aja gitu, akhirnya maksudnya biar dia ngerjain sendiri gitu, penulisnya biar ngerjain sendiri. Kadang-kadang kalau pernah udah kuat penulis juga jadi kayak mikir-mikir gitu, daripada gue ngasih orang mending gue kerjain sendiri misalnya itu. Nah, beberapa itu berhasil gitu ya, akhirnya dia mau ngerjain sendiri dibuat, tapi beberapa enggak. Jadi kita lihat kondisi juga, kalau ternyata dia memang kayaknya dia nggak ada waktu dan segala macam ya, akhirnya ya udah monggo diomongin deh. Paling banyak sih biasanya saya kasih ke Pak Hamzah, diomongin deh sama Pak Hamzah tuh gimana caranya. Nanti akan ada tim yang untuk parafrase, dan itu ya memang nggak sebenarnya nggak semahal itu sebenarnya ya. Jadi awal-awal sih kita kasih shock terapi dulu, maksudnya kayak gimana caranya penulis bisa berusaha sendiri dulu, ibaratnya seperti itu ya. Nah, nanti kalau udah masalah plagiasi udah, ya kita lihat lagi kesesuaian template. Ini juga balik lagi kebijakan Pemret masing-masing. Bagusnya sih sudah sesuai template gitu ya. Karena dari template ini kan semua konten yang kita butuhkan untuk ya metadata, untuk publish itu dia semua udah diakomodasi di situ di dalam template. Kalau dia nggak sesuai template, ini juga ya tim editorial nanti yang akan repot. Misalnya judul belum berbahasa Inggris, kemudian abstrak bahasa Inggrisnya belum ada, keywordnya belum ada. Nah ini kan nanti yang repot kita juga gitu loh. Ini gimana gitu ya. Nah terus ya terutama ini ya bagian referensinya juga itu menjadi penting, karena kadang kita akan masukin ke metadata referensi ini supaya bisa saling mensitasi. Jadi citasinya kehitung. Jadi di crossref itu citasi itu kehitung ketika kita memasukkan referensi masing-masing tulisan. Jadi crossref ngebaca dari situ, apalagi kita ya ini balik lagi ya kewajiban si Pimret, misalnya kebijakan Pimret mau bilang harus mengutip salah satu dari jurnal yang pernah diterbitkan di jurnalnya, misalnya seperti itu. Kalau pakai kebijakan itu kan nanti itu akan ke-record sebagai citasi. Jadi masing-masing tulisannya nanti akan ada yang citasi kan kayak gitu. Ini akal-akalan aja sebenarnya. Tapi editorial review itu paling tidak memastikan secara garis besar aturan main kita diikuti kayak gitu. Jadi naskah menjadi layak kayak gitu. Nah, setelah kita lihat dari situ ya walaupun secara cepat gitu ya, nanti ada keputusan awalnya seperti apa nih gitu kan. Kalau naskahnya sudah diterima, tidak ada masalah, baru nanti Pimret akan menugaskan editor gitu kalau diterima. Tapi kalau misalnya belum, kita tahan dulu nih. Ini plagiasinya tinggi misalnya, tolong di ini ya, di parafrase, atau ini belum sesuai template nih, dibuat template lah gitu kan. Atau misalnya, ternyata ini saya lihat judulnya udah pernah ada yang sama nih, kamu mau ganti judulnya diubah supaya nggak sama dengan judul yang pernah terbit ini, tapi walaupun kontennya berbeda gitu ya, atau mau kayak gimana nih kebijakannya kayak gitu. Nah jadi ada naskah yang
perlu direvisi walaupun masih dalam tahap awal gitu. Jadi tahap awal, revisi tahap awal. Kemudian kalau memang sudah tidak ada masalah tadi, kita sudah menugaskan editor section ya atau siap untuk masuk ke peer review. Ini yang pertama nih, jangan sampai jangan sampai lupa ya. Ini kadang-kadang suka lupa yang menghapus nama dan kontak pada naskah gitu. Jadi naskah yang udah masuk itu baiknya kita download terus kita hapus tuh nama penulisnya sama kontaknya. Supaya apa? Supaya nggak ada main nih antara si reviewer sama si penulis. Jadi tetap reviewer ngontaknya ke editor, penulis juga ngontaknya ke editor. Jadi editor ini sebagai orang ketiga penghubung antara reviewer dan penulis kayak gitu. Nah ini kadang-kadang masih ada beberapa yang lupa di sini nih. Jadi ya naskah dari bagian 1 main lanjut aja gitu. Ini masih banyak kejadian kayak gitu. Seharusnya bisa kita download, kita hapus, kemudian begitu naik step berikutnya kita upload naskah itu. Kayak gitu. Nah, terus ini tadi udah ditugaskan, baru persiapan ke bagian yang kedua. Yaitu bagian ke reviewer. Nah, ketika sudah masuk di bagian reviewer, apa aja sih yang harus kita lakukan? Gitu ya. Begitu masuk di bilah reviewer yang pertama, ini kita tentuin nih kira-kira reviewernya siapa yang sesuai dengan bidang ilmunya. Tapi sebelum kita tugasin, kita tanya dulu, Pak, nih kira-kira nanti ada naskah bidang ini nih, Bapak kira-kira bersedia nggak gitu ya? Atau Ibu bersedia nggak kayak gitu? Terus kalau bersedia, ini nanti saya tugasin, nanti tolong tolong di accept gitu ya untuk penugasannya gitu. Kira-kira ini ada waktunya 2 minggu lah kayak gitu. Kita pastiin seperti itu kenapa? Supaya laju naskah juga jadi cepet gitu. Jadi jangan sampai naskah itu mangkrak gitu. Makanya selama ini reviewer yang kita gunakan adalah reviewer yang kira-kira memang aktif. Maksudnya aktif itu dia udah confirm gitu sama kita bahwa dia bisa mereview gitu. Jangan yang kita tugasin dulu baru kemudian kita confirm dia bisa atau enggak gitu. Nah, kalau bisa dikonfirm dulu baru kemudian ditugaskan. Seperti itu. Nanti kalau sudah disepakati lah ya, dari sini kan nanti akan ada ya negosiasi lah gitu ya. Oh saya nggak bisa kalau 2 minggu, gimana kalau tanggal inilah agak lewat dari 2 minggu, soalnya saya baru bisa ini. Ya itu kebijakan Pemret lagi, kalau seandainya nggak ada masalah terbitan masih lama, ya oke lah kayak gitu ya. Tapi jangan sampai lupa, yang penting kayak gitu. Kalau udah nanti ditugaskan, setelah ditugaskan jangan lupa kita confirm, nanti di follow up. Kalau udah di follow up atau mungkin kadang reviewer suka lupa ya diingetin aja gitu. Sebenarnya ini tugas section sih ya, karena kan tadi si EIC ini udah menugaskan kepada section gitu ya. Nah ini tugasnya section sekarang untuk aktif seperti itu. Jadi ditanyain, Pak sudah direview belum? Kalau sudah, oke silahkan dikembalikan kayak gitu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Nanti kalau udah selesai, baru kita akan tahu ini kira-kira naskahnya perlu direvisi atau bahkan langsung ditolak, atau mungkin bisa aja naskah diterima langsung kayak gitu. Mungkin saja kalau memang tidak ada ini ya. Tapi kebanyakan sih nyangkutnya di sini, naskah perlu direvisi gitu ya. Nah, jadi kalau naskah perlu direvisi, pastikan catatan-catatan yang perlu direvisi itu juga masuk di naskah atau di catatan kolom reviewer harus ada ya gitu. Nanti dari catatan itu naskah akan kita minta direvisi oleh author, karena ketika reviewer memberi catatan ya di OJS itu masuknya nggak langsung ke author tapi masuknya ke meja redaksi dulu. Jadi mentok di meja redaksi, baru setelah kita nanti sebagai section atau sebagai jurnal editor minta request revision, nah ini baru nanti catatan di kolom editor itu akan terbaca oleh author. Jadi sebelum tombol itu diklik, itu dia nggak akan terbaca. Gitu. Makanya ini yang perlu jadi perhatian. Kadang-kadang kita merasa
eh, apa namanya, merasa reviewer udah ngasih review gitu ya. Reviewer udah ngasih hasil reviewnya, kita merasa tugas kita selesai, padahal nggak sampai di situ gitu loh. Ini kita sebagai editor, karena balik lagi tadi kita sebagai orang ketiga ya, penghubung antara reviewer dan author. Nah, kita nyampein tuh apa yang mau disampaikan oleh si reviewer ke author. Makanya dikliklah tombol itu, request revision gitu. Nah, ini baru nanti akan terbaca, author merevisi, setelah author masukin naskah revisi masuk ke bilah review itu, ini juga sebenarnya nggak masuk ke reviewer nggak tahu naskah itu udah direvisi atau belum. Seandainya hasil revisi ini mau dilanjutkan, kita bisa lanjutkan ke round 2 gitu. Makanya kan ada beberapa ronde di situ. Kalau seolah-olah kayaknya naskah itu perlu direvisi lagi, tapi kita nggak enak untuk langsung minta autornya, kita bisa minta reviewer untuk memintanya, bisa kita ajukan round 2. Tapi ingat, ketika menjalankan round 2, ini harus balik lagi kayak awal tadi. Jadi reviewer ngasih catatan disampaikan oleh editor kepada autor, kayak gitu. Baru nanti kita bisa ngasih keputusan. Seperti itu. Kayaknya ini perlu hati-hati juga. Nah, itu kalau naskahnya butuh revisi. Tapi kalau naskah nggak butuh revisi, misalnya ditolak, sebisa mungkin ya naskah yang masuk di kita itu kita analisis alasan ditolaknya kenapa. Kayak gitu. Jadi kalau alasan ditolak dari reviewer ini katanya adalah metodenya tidak tepat misalnya, atau misalnya sampelnya kurang gitu, atau apalah yang sifatnya metodis gitu ya. Ini kan kita bisa arahkan untuk ke program pendampingan. Nah, program pendampingan ini jatuhnya bukan ke reviewer lagi, karena kalau jatuhnya ke reviewer ini nanti akan ada apa ya, unsur keberpihakan, nanti mentang-mentang ini yang gua yang review, nanti jangan. Tapi ada pihak lain lagi ya. Nah, ini nanti ada program pendampingan untuk membetulkan tolak kayak gitu. Dari segi ya entah teorinya, entah fenomenanya yang kurang, entah metodenya yang kurang, entah analisisnya yang kurang dalam. Nah, ini kan sebenarnya bisa diperbaiki bagian-bagian itunya gitu. Bagian itunya aja, nggak full satu naskah kan seperti itu. Nah, autor ini tuh ngedown duluan, dibilang ditolak, udah kayak putus harapan gitu loh. Padahal kan nggak gitu. Nah, jangan sampai ini terjadi di lingkup kita. Makanya ketika ada kasus naskah ditolak oleh reviewer, kita analisis apa yang membuatnya ditolak, kemudian kita arahkan mereka untuk masuk ke program pendampingan. Setelah melakukan program pendampingan, naskahnya sudah diperbaiki, lanjutkan proses lagi. Seperti itu. Jadi jangan putuskan harapan penulis gitu. Kalau saya dulu belajar nulis itu dikatakan bahwa naskah yang bagus itu adalah naskah yang jadi. Selama autor bisa menyelesaikan naskahnya itu berarti dia udah bagus sebenarnya gitu. Nah, cuma mungkin kurang cantik. Nah, urusan mempercantik ini kan kita juga kadang butuh bantuan orang lain, entah manggil MUA atau segala macam. Nah, itu kan kuncinya sebenarnya di situ gitu. Ketika sudah ada naskahnya, ya ini tinggal kita percantik lagi aja. Intinya seperti itu. Nah, kalau memang naskah diterima, baru masuk ke tahap copy editing. Ini bilah yang lain lagi. Nanti ini biasanya accept ya. Kalau accept, pilihannya itu accept and send to copy editing. Kayak gitu. Nah, baru nanti masuk ke bilah yang ketiga, copy editing. Nah, persiapan copy editing ini artinya begitu masuk copy editing, naskah secara substansi ini udah nggak ada masalah. Artinya secara konten udah bagus gitu ya. Copy editing ini kan tugasnya hanya teknis ya. Jadi tulisan-tulisan dan segala macam ini perlu diperbaiki lagi sebenarnya kayak gitu. Jadi secara konten ini udah bagus kayak gitu. Makanya ini sih udah layak publish sebenarnya gitu. Masuk dalam copy editing,
kita kasih tahu tuh kepada autor bahwa naskahnya akan segera dipublikasikan. Cuma sebelum dipublikasi, apa-apa yang udah tadi ya, kayak Turnitin, terus reviewer, itu kan kita melibatkan orang lain kan, ada effort di situ, dan kita harap autor ini mau berkontribusi di situ. Kasihan orang kerja tapi nggak dibayar kan gitu. Makanya disinilah kita minta artikel production charge pada autor. Nah, jadi produksi artikel itu biayanya kita minta kepada autor. Nanti autor kita minta kalau sudah bayar, dia kirim bukti bayarnya, bayaran udah divalidasi oleh tim, oh ternyata benar udah masuk, baru kita tugaskan seorang copy editor. Siapa? Kayak gitu. Pilih copy editornya. Nah, copy editornya ketika sudah dipilih dikasih tahu, ini ada naskah masuk, silahkan di copy edit gitu kan. Nah, baru nanti dibenerin. Jadi jangan sampai pembayaran ini masuk sebelum kontennya itu udah dipastikan aman. Ini yang suka bahaya. Jadi ini yang banyak terjadi, penulis karena takut apa ya, takut nggak bisa diterima atau entahlah alasannya apa gitu ya. Mereka kayak pengen buru-buru bayar, padahal tenang aja. Di Neo Lektura itu semua pasti publish. Publish itu berarti adalah naskahnya sudah layak publish. Ketika naskah sudah layak publish, pasti publish. Intinya seperti itu. Nah, cuma untuk mencapai kata layak publish ini kan butuh proses. Nah, ini yang harus kita edukasi kepada penulis. Kita harus sampein naskahnya itu kepada proses layak publish ini gitu loh. Jadi bukannya kita apa ya, kaku, sombong dan segala macam apa, enggak, tapi kita sedang mencoba apa ya, membudayakan penulis itu paradigmanya ya naskah itu publish ketika layak publish gitu. Bukan berarti dia mampu bayar dan segala macam kayak gitu. Nah, layak publish ini kan indikatornya bisa macam-macam gitu loh. Jadi entah karena Turnitinnya tinggi makanya harus diparafrase dulu, entah karena tadi ya kontennya ada yang masih kurang makanya harus dibenerin lagi. Proses-proses ini yang harus kita lewati. Kenapa? Karena ketika naskah sudah publish, ini kan sepenuhnya akan dikonsumsi oleh pembaca. Ketika ada ketimpangan, ini yang malu kan penulis-penulis juga gitu. Jadi sebenarnya kita sedang berusaha menjaga nama baik penulis sebenarnya. Kita bisa aja asal dia bayar, naskah masuk kita terbitin gitu. Tapi kalau ternyata isinya jelek, terus juga judulnya ternyata gimana-gimana gitu kan, ini kan nanti yang malu sebenarnya penulis-penulis juga gitu loh. Ketika ada yang menghujat, wah nih penerbitnya sih main terbit-terbitin aja. Ya kita kan tinggal bilang, oh penerbit isi kan di luar tanggung jawab penerbit. Gitu. Kita sudah menyerahkan ke reviewer, kita percaya bahwa penulisnya itu adalah akademisi, maka kita yakin dong dia pasti jujur dan segala macam. Sebenarnya gampang aja kita bilang kayak gitu. Nah, cuma kadang-kadang hal ini malah kayak apa ya? Kebanyakan sekarang paradigmanya dibalik. Jadi seolah-olah lembaganya yang kayak mau-mauan nerbitin yang penting bayar dan segala macam. Sebenarnya sih nggak gitu. Mungkin ada penerbit yang kayak gitu ya karena ada kesempatan untuk melakukan itu. Ada penulis yang maunya bayar terus publish gitu. Melihat ini peluang, yang namanya peluang muncullah pasar gitu kan gitu. Nah makanya ini jangan sampai terjadi di kita kayak gitu. Jadi pastikan dulu substansinya nggak ada masalah. Kalau substansinya nggak ada masalah, baru kita terbitkan dan baru kita kasih invoice-nya, mereka payment di situ ya. Ini mohon sekali Bapak Ibu, jadi pastikan substansinya nggak ada masalah, baru nanti kita minta payment-nya. Invoice-nya nanti kalau butuh invoice ya nanti akan kita buatkan. Kalau gimana-gimananya mungkin Bapak Ibu segan untuk minta langsung atau gimana ya nanti kita akan kasih pemberitahuannya via admin ya, via OJS biasanya juga kita lakukan di via permintaan via OJS seperti itu. Nah intinya masalah duit ini kan sensitif ya. Jadi kita buat sensitivitas itu agak minim di kita kayak gitu. Jangan sampai orang merasa
mampu membayar, bukan membayar apa, mampu dengan dia ngasih uang ke kita dia udah aman. Jangan sampai seperti itu, karena kita berhadapan dengan dunia akademisi di sini. Jadi pastikan kontennya yang kuat dulu kayak gitu. Nah, jadi ini nanti kalau itu udah aman, itu sebenarnya udah enak. Tinggal kita copy editing. Editing itu kan tinggal teknis penulisannya aja ya. Jadi ada yang typo kita benerin, kemudian kalimatnya kepanjangan kita pendekin gitu kan. Ada kata yang berulang tinggal dihapusin kayak gitu. Jadi ini udah ya gampang lah, udah hampir tinggal 80% pasti publish gitu. Nanti kalau udah naskahnya udah, copy editingnya udah bagus, dilempar deh ke bagian produksi. Bagian produksi ini sebenarnya harus dipegang oleh production editor ya. Artinya editor yang memang bertanggung jawab untuk menampilkan naskah itu secara tampilannya baik kayak gitu. Kalau reviewer memastikan naskah secara konten baik, kemudian copy editor memastikan naskah secara teknis penulisannya baik. Nah, production ini memastikan naskah secara tampilan baik kayak gitu. Jadi makanya ini ada beberapa bilah, karena dalam naskah itu banyak hal yang perlu kita tinjau. Ya konten, ya tulisannya, juga tampilannya gitu. Kontennya bagus, kalau tampilannya nggak bagus, ngebosenin gitu ya maksudnya, ini juga jadi orang malas baca gitu. Atau kontennya bagus, tampilannya bagus, tapi begitu dia baca ternyata bahasanya nggak bagus penyampaiannya, banyak typo-typonya, ini juga bikin orang nggak nyaman sebenarnya kayak gitu. Nah, di Neolektura ketiga hal ini harus terpadu. Udah kontennya bagus, bahasanya baik, tampilannya juga cakep. Nah, siapa sih yang nggak seneng gitu kan? Nah, makanya ada bilah ini, ada bilah production, naskah di layout. Kalau kalian lihat, Bapak Ibu lihat di Neolektura itu kan layoutnya beda-beda tuh, dari literatus, kangmas, kemudian nukleus, judicius, propaganda, fokus, itu semua kayak punya khasnya masing-masing. Padahal secara konten apa ya sama gitu, template-nya makanya di awal kan dikasih Neolektura template, itu kan template-nya begitu gitu. Tapi begitu muncul tampil beda-beda gitu kan. Nah, ini sebenarnya bagian dari supaya tampilannya itu beda gitu loh antara yang satu dengan yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi layout juga penting. Setelah di layout kita adakan proofreading. Proofreading ini ya ibaratnya sebelum dibaca oleh halayak ramai, paling enggak ada yang baca sebelum publish gitu ya. Jadi biasanya kalau penulis dengan pembaca ini kan paradigmanya beda ya. Ketika penulis itu selesai menulis sesuatu, dia akan merasa, wah ini minim kesalahan. Tapi begitu dilihat oleh pembaca, ternyata kesalahannya ada. Apakah typo, apakah kelewatan ini, itu, segala macam. Biasanya kalau paradigmanya pembaca nih, salah titik aja, titik pakai spasi, itu kelihatan salahnya di situ gitu. Tapi kalau penulis, kalau kayak gitu udah ini bener gitu kan. Nah, itu makanya ada proofreading di situ untuk memastikan bahwa sebelum dibaca oleh orang lain, orang banyak, itu udah benar kayak gitu. Nah, kalau udah nggak ada kesalahan, kita siapkan dalam bentuk PDF. Di bentuk PDF ini untuk Gale nantinya. Gale itu kan yang tampil di OJS nanti ya. Itu. Nah, secara naskah udah selesai. Naskah udah siap untuk ditampilkan. Sekarang karena kita bermain di online, ada hal lagi yang lebih penting selain naskah itu sendiri, tapi metadata. Data meta ya, meta itu kan di luar dari data naskah itu gitu. Jadi ini data yang disajikan tapi adanya di luar dari naskah itu. Nah, ini juga penting ternyata. Kenapa? Karena dari indexing dan segala macam, ini nyangkutnya di metadatanya, bukan di naskahnya. Jadi ketika sudah jadi PDF, ini bukan berarti kerja kita selesai. Kalau kita cuma ngurusin PDF-nya aja, metadata nggak diurusin, bisa jadi nanti indexing nggak akan nyangkut, nggak akan bagus gitu. Nah, makanya metadata juga perlu kita persiapkan. Metadata dari judul dan abstrak ini juga perlu kita lihat. Judul mungkin di teks huruf kapital semua, tapi kalau dalam metadata sebisa mungkin itu jangan kapital semua. Kenapa? Karena dalam aturan penulisan ya,
dalam aturan penulisan judul, apalagi kalau kita pakai aplikasi pengolah kutipan, ini kan dia ngambilnya dari metadata itu. Makanya penulisan judul ini juga harus sesuai dengan kaidah yang berlaku. Ya kapitalnya aja yang besar atau kata hubungnya nanti kita kecilin. Jadi walaupun di naskah kita pastenya huruf kapital semua, di metadata jangan kayak gitu, jangan main ambil gampang aja gitu ya. Nah ini makanya kita juga ada effort di situ di metadata itu. Judul kita benerin, kemudian abstrak juga kayak gitu ya. Kita paste di situ. Kemudian di sini juga penulis dan afiliasinya. Walaupun di naskah udah ada, tapi kalau kita nggak masukin di metadata, cuma biasanya yang submission aja yang namanya akan muncul gitu. Nah kalau kita nggak tambahin namanya, itu nanti di pengindeks dia nggak akan muncul nama-nama penulis kedua, ketiga. Nah makanya ini bahaya. Kita nanti bisa diprotes gitu, kok ini saya nulis bertiga tapi di pengindeks yang muncul cuma satu orang gitu kan. Nah ternyata di situ, di kontributor ini harus kita tulis dan pastikan benar gitu. Apalagi dalam OJS, di situ formulirnya sebenarnya dibagi dua. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah dua-duanya diisi. Jadi nama kampus misalnya, nama kampus ketika kita isi kemarin ada kasus gini di Lektura. Dia ngisi bahasa Indonesia itu Universitas Indonesia. Terus bahasa Inggrisnya dia tulis University of Indonesia. Nah, ini juga akan beda munculnya gitu loh. Nah, makanya sebisa mungkin konsisten aja gitu loh karena universitas ini kan nama ya, nama jadi Universitas Indonesia ya di bahasa Inggris juga kita tulis aja Universitas Indonesia kayak gitu. Kecuali kalau kita mau nambahin metadata kayak biografinya, itu sebenarnya bisa ditambahin biografinya. Pastikan juga itu yang tertulis biografi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika bahasa Indonesia dia tulis biografinya dalam bahasa Indonesia, misalnya penulis merupakan seorang apa kayak gitu. Tapi begitu yang bahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris. Writer is bla 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 kayak gitu. Nah, jadi ini akan sesuai kayak gitu. Nah, kalau dia cuma bahasa Indonesia doang yang diisi, terus kita mau translatein ke bahasa Inggris ya silahkan. Tapi kalau rasanya repot ya mending dihapus dua-duanya kayak gitu. Biar supaya konsisten kayak gitu. Nah itu untuk penulis dan afiliasinya. Jadi dimasukin satu-satu. Untuk nama penulis juga kadang ada yang 3 nama, 1 nama, 2 nama. Ini juga masalah lagi. Karena dalam indexing luar mereka hanya mengakui 2 nama atau lebih. Nah di Indonesia masih banyak penulis yang 1 nama. Nah ini yang kadang-kadang jadi PR saya nih sama Pak Hamzah nih. Jadi untuk yang 1 nama itu ya semuanya kita isi gitu ya. Nama depan misalnya namanya cuma Sutikno gitu ya. Nama depan Sutikno, di Inggrisnya juga Sutikno, nama belakang Sutikno, tapi supaya tampil di wajahnya itu tetap Sutikno juga, nama aliasnya diisi juga Sutikno gitu. Diisilah Sutikno. Jadi tampil di OJS Sutikno. Walaupun nanti kalau dia pakai pembaca ngambil sitasi dari daftar pustaka yang udah disediakan oleh OJS, itu Sutikno-nya nanti akan ada Sutikno, S gitu. Sutikno gitu kan. Nah, ini memang ya perlu pengetahuan pembaca juga bahwa nama penulis satu itu kayak gitu dan ya ini sih bedanya di sini sama di luar gitu ya. Atau yang 3 nama, kalau 3 nama pokoknya nama belakangnya itu ya cuma yang 1 kata terakhir aja supaya dia di belakangnya itu cuma nanti 1 kata. Sisanya akan jadi inisial. Nah, beberapa penulis saya lihat masih banyak yang menaruh nama depan 1 kata, kemudian nama belakangnya itu dia 2 kata. Nah, ini yang akan jadi masalah nantinya. Nah, makanya ini juga perlu kita benerin. Kemudian kata kunci juga yang sesuai abstrak. Jadi kata kunci ini adalah kata kunci yang berperan ketika naskah kita masuk ke pengindeks. Orang-orang nyari naskah kita tuh pakai kata kunci apa gitu. Misalnya pembelajaran online, kata kuncinya kan itu. Biasanya orang kalau masuk ke Scholar kan nggak ngetik judul kita lengkap kan, tapi cuma kata kunci kayak pembelajaran online. Terus pembelajaran di era COVID, di masa COVID misalnya kayak gitu. Nah ini sebenarnya kata kunci itu yang kita masukin di metadata itu yang kayak gitu. Seenggak-enggaknya kita bisa membayangkan ini orang nanti penulis atau pembaca nyarinya kata apa ya.
Kira-kira seperti itu gitu. Kemudian daftar referensi ini yang tadi kalau tadi udah dibenerin, naskah aslinya udah dibenerin, kita bisa benerin lagi, di copy paste dari naskah yang sudah jadi itu, kita paste di situ. Kemudian Gale, ya tadi yang tampilan naskah yang sudah jadi PDF tadi, itu kita masukin di sini supaya terlihat. Kemudian naskah itu kita daftarkan pada terbitan yang akan diterbitkan, ya. Jadi ada pilihannya kan future issue atau back issue gitu ya. Makanya tadi saya bilang ke Bu Indah, sebenarnya bisa aja kita backdate gitu ya. Cuma sebisa mungkin ya kita sesuai dengan waktu kita gitu loh. Terus baru doi nanti didaftarkan. Jadi ada identifiernya itu kita daftarkan per naskah kayak gitu. Tapi bukan berarti dengan mendaftarkan doi itu doi langsung aktif, enggak. Ini doi tetap harus kita deposit dulu, kita aktifkan dulu. Nah, ini nanti ranahnya ke Pak Hamzah yang bisa. Jadi ada di belakang meja itu nanti kerjaannya beda lagi, bukan di OJS-nya ya. Nah, kemudian baru naskah kita jadwalkan untuk terbitkan. Nah, kalau udah sampai sini, udah aman. Selama isunya belum terbit, sebenarnya metadata ini masih bisa kita perbaiki lagi. Tapi kalau posisinya isunya sudah terbit, ini kita harus unpublish dulu untuk membetulkan metadata-metadata ini. Nah, jadi production ini kunci antara pembaca dengan tampilannya. Jadi kalau production ini kita salah, asal-asalan, ya yang tampil nanti akan asal-asalan. Makanya di Neolektura ini sebenarnya kuncinya kita harus terpercaya gitu secara tampilan, tapi tidak melewatkan konten dan bahasanya kayak gitu. Nah, makanya ini tetap harus terjaga. Makanya sebenarnya bagian ini checklist ini saya pernah bilang buat para EIC, kalau memang kayaknya kerepotan untuk megang OJS kan bisa minta sama asisten lah, ambil asisten satu orang buat OJS gitu ya, OJS admin OJS-nya. Nah, tapi dia pegang ini gitu loh. Makanya di sini ada checklist reportnya ini sebenarnya untuk admin itu. Ini belum gitu. Nah, nanti kita sebagai EIC tinggal minta di-downloadin aja naskahnya. Coba sini naskahnya gitu kan. Dilemparlah naskah mentah itu ke kita gitu kan. Nanti apa kita yang nyari judulnya, oh udah nih oke nih judulnya oke, terus ininya oke. Oke, naskah nggak ada masalah. Tolong kamu ini ya, nanti kamu tugasin session editornya si A misalnya kayak gitu. Lanjutin ke ini ya gitu. Nah, jadi kita ini kan dosen ya. Dosen itu kan secara jam kerja ini agak susah kalau manteng depan OJS, depan laptop, makanya kita butuh kepanjangan tangan untuk melakukan itu. Nah, cuma kadang-kadang OJS ini bukan bukan platform yang akrab, nggak kayak Instagram, nggak kayak Facebook gitu. Jadi mungkin ketika kita minta seseorang untuk bantu kita, ini agak sulit, apalagi kalau kita harus ngajarin dulu kayak gitu kan. Nah, mungkin dengan adanya ini checklist report ini bisa membantu kita memastikan admin-admin kita untuk bekerja sesuai dengan langkah kayak gitu. Jadi kita nggak harus ngajarin dari awal. Karena saya juga udah buat dalam bentuk ini ya Excel. Nanti kalau mau ini bisa tinggal saya kasih filenya, nanti tinggal di copy aja, copy all, terus bikin sheet baru. Jadi di sini kita namainnya per naskah, misalnya kode naskah 306 gitu. Nah, ini untuk naskah yang 306 aja lajunya gitu. Terus nanti bikin baru lagi, misalnya untuk naskah berikutnya ini kan tinggal kita copy gitu ya. Kita copy di sini untuk naskah baru yang masuk, misalnya naskah apa, naskah misalnya 308 misalnya gitu. Nah, jadi ini paling enggak si admin itu bisa mantau masing-masing naskah tuh udah sampai mana dari sini gitu. Dan berikutnya ketika kita mau monitor gitu ya, kita mau monitoring,
naskahnya itu udah sampai mana, kita juga bisa tinggal lihat ininya aja gitu. Jadi kita nggak usah buka OJS, kita sebagai ini ya, sebagai EIC kira-kira daripada ngelihat dari OJS mending di sini, ini kan udah rangkumannya gitu kan. Biarin aja, ntar yang repot si admin misalnya kayak gitu. Nah, jadi mungkin ini semacam trik gitu ya untuk kita supaya tetap bisa melaksanakan tugas tanpa riweuh gitu ya, tapi bisa kita akalin caranya kayak gitu. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan untuk langkah ya. Jadi kemarin itu memang masih banyak yang bingung EIC-nya terkait ini saya harus ngapain, ini saya harus ngapain gitu. Naskah masuk saya harus ngapain. Terus ini diapain lagi nih, diapain lagi. Nah, semoga dengan adanya ini nggak muncul lagi pertanyaan seperti itu. Kemudian berikutnya ada juga informasi terkait distribusi naskah. Nah, ini adalah SK yang baru turun. Jadi melihat kemarin ada suatu kejadian gitu ya, mentang-mentang tim editor, terus ada naskah masuk editor penulis luar gitu ya. Kita ini parafrasenya tinggi ya harus diparafrase, tapi dia nggak benerin, dia cuma masukin nama salah satu EIC gitu loh. Jadi dimasukin namanya, mungkin dia berharap bisa mulus gitu ya, bisa mulus, tapi ternyata kita nggak mau gitu, nggak bisa, ini tetap harus dibenerin dulu gitu. Tapi si penulis itu malah kayak nggak terima, dia bilang jurnal baru kok sok-sokan ketat gitu kan. Nah, jadi kata dia kalau udah cinta sih nggak apa-apa baru kayak gitu. Nah, maksudnya ya kalau kita memang dari awal sudah membudayakan untuk langkah itu, ya kita kan terbiasa nantinya mau cinta mau enggak. Sebenarnya cinta bukan tujuan, cinta itu kan hanya akred ya, memastikan supaya kita berjalan sesuai dengan aturan gitu. Ya mau cinta mau enggak, laju naskah itu seharusnya begitu gitu loh. Jadi ini memastikan seperti itu sampai saya merasa harus bikin tulisan nih antara penulis dengan editor tuh harus ada keseimbangan pemahamannya gitu kan. Nah itu jadi akhirnya kita buat pengaturan distribusi naskah ini. Ini tujuannya sebenarnya supaya tidak ada penyalahgunaan wewenang aja sih. Jadi kalau mau masukin naskah, jadi teman-teman sebenarnya boleh masukin naskah di masing-masing semua jurnal kita yang ada gitu ya, terserah. Mau di pendidikan boleh, mau di sosial boleh, mau di kebidanan boleh, silahkan gitu. Nah, cuma jangan sampai tugas utama kita nih jadi kelupaan gitu. Makanya di poin pertama, paling enggak target jurnal yang dikelola itu sudah terpenuhi gitu loh. Baru nanti saya mau masukin nih naskah di sini. Ibaratnya itu kayak reward gitu loh. Jadi ketika sudah tercapai, ya udah nih mau terbitin naskah ini nih ya silahkan kayak gitu. Terus juga target minimum naskah di jurnal tujuan ya paling enggak udah tercapai juga. Khawatirnya nanti ketika kita sudah besar gitu ya, editornya banyak, ntar yang masuk internal kita doang gitu, internal dari luar nggak ada gitu. Nah ini kan juga perlu diatur gitu loh supaya tidak terjadi penumpukan seperti itu gitu loh. Nah ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan asal publish gitu loh. Jadi ya kemarin itu kasusnya gitu, editor ini dia bidangnya ekonomi tapi membackup tulisan pendidikan gitu kan. Nah ini kan lintas banget gitu. Nah, makanya harus ada relevansi lah keilmuan. Jadi kalau memang bidangnya ekonomi, ya tulislah di bagian ekonomi. Kita kan punya ada ya literatus, ada judisius, di situ kan bisa masuk tuh yang ekonomi, misalnya seperti itu. Atau kalaupun ada pendidikannya, pendidikan ekonomi, misalnya ya masuk intelektium kayak gitu. Tapi memang ngomongin pendidikan ekonomi gitu, atau pendidikan kewirausahaan dan segala macam, misalnya seperti itu gitu. Jadi ada relevansinya kayak gitu. Jangan yang
yang penting ada nama saya, jangan kayak gitu gitu. Nah, kemudian mendapat izin dari lembaga ini maksudnya ya yang penting kita tahu aja sih, jangan tiba-tiba antar EIC gitu kan, terus tiba-tiba udah publish, kita baru tahu, loh kok ini dia nulis di sini, padahal ini dia cuma numpang nama. Nah, ini jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu, kayak gitu. Terus tulisan kira-kira memberikan citasi, ada impact faktornya, kayak gitu. Jangan cuma sekedar ambisi banyak terbit. Karena kemarin yang terjadi itu ya dia cuma ambisi aja supaya mumpung ada di lembaga publikasi, ya saya pengen nama saya banyak publish nih, di jurnal ini ada, jurnal ini ada, jurnal ini ada. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kemudian kalau mau tim, sebisa mungkin ya yang diutamakan tim internal dari kita gitu, karena ini kan kita masing-masing sibuk nih ngurusin jurnal di sini, ya saling ajak gitu loh. Saya ada tulisan nih, ayo kita kolaborasi tulisannya gitu. Jadi jangan sampai yang diajak malah orang luar. Jadi benefitnya itu yang kecipratan malah orang luar gitu. Paling nggak harusnya ya orang dalam dulu kayak gitu. Nah, baiknya kan begitu gitu. Atau kalaupun mau ngajak orang luar ya paling nggak kita tahu siapa kayak gitu. Nah, jadi maksudnya ketika ditanya misalnya itu siapa kok bisa publish di sini, oh itu misalnya kayak itu temennya dia, itu suaminya dia misalnya gitu. Jadi kita bisa jawab gitu loh, paling nggak begitu. Atau berikutnya juga jurnal itu punya kuota publikasi gratis. Jadi kalau udah capai target, misalnya 5, ini punya kuota 20%. 20% itu kan berarti ya dapatlah 1 naskah publish di mana terserah gitu kan. Kalau ada 10 ya berarti 2 naskah publish gratis terserah di mana gitu. Nah, bikin deh tuh tim atau dibagi lah tuh, ini untuk kamu deh section, atau ini buat copy editor, terserah mau gimana. Nah, ini jatahnya Literatus misalnya punya jatah nih, ada 2 naskah nih, tim siapa yang mau pakai silahkan kayak gitu. Nah gitu. Nah, atau mungkin nggak mau pakai kuota itu, ternyata EIC juga mau publish, section juga mau publish, copy editor mau publish, tapi kuota gratisannya cuma dapat dari tim literatusnya cuma 2 naskah. Ya sebenarnya boleh-boleh aja, nanti cuma ya kita akan berikan potongan harga 50% misalnya. Intinya sih dikomunikasiin aja gitu ya. Intinya seperti itu. Kemudian intinya internal kita ketika submit naskah, ya ini harus dapat prioritas progres gitu, jangan dicuekin gitu. Jadi misalnya dari tim dari fokus masukin ke Intellectium. Nah, ini harus bukan prioritas, maksudnya kayak diperhatiin gitu loh. Jangan dia mah dari fokus gratisan, udah dicuekin aja, ntar aja kalau udah ini. Nah, kalau bisa jangan seperti itu. Tetap karena ini teman kita prioritaskan kayak gitu, tetap kita cek plagiasi dan segala macam, kemudian kita atur reviewnya siapa kayak gitu, terus copy editornya siapa. Nah, ini diatur aja, maksudnya biar walaupun kita punya kemudahan ini, tapi prosesnya tetap kita jalani sebagaimana mestinya. Intinya sih sebenarnya seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan. Saya mau bertanya. Ya, silakan Dinda. Saya tadi merasa tersindir juga tuh. Olah. Apa yang harus dilakukan saya lah itu. Ya baik Mas Niki, penjelasannya sangat luar biasa, detail, dan ya alhamdulillah saya sedikit paham ya, karena memang sebelumnya kan bergerak di sini. Cuma ya itu tadi yang tadi Mas sampaikan, apakah kita nih sebagai editor ensip melakukan itu semua? Kan selama ini kan ya selama ini karena memang kita belum punya ibaratnya orang-orang yang bisa membantu kita. Nah, apakah itu kita kerjakan semua? Jujur ini kan berat ya. Bagi saya agak berat, bukan agak berat, emang berat ya.
apalagi saya berada di dua kaki, ya, yang satu sisi di avant-garde, di sisi lain di propaganda, dan saya pun berkeinginan sama-sama ingin memajukan dua jurnal itu. Kenapa saya mau bersedia di propaganda? Saya merasa tertantang, tertantang bagaimana sih mengelola jurnal yang tidak di bawah perguruan tinggi gitu ya. Dengan menguat hati karena kenapa masih banyak anggapan yang mengatakan bahwa itu predator gitu ya. Nah, saya ingin tunjukkan bahwa apa yang saya lakukan di jurnal yang di bawah kelola perguruan tinggi sama juga yang ada di propaganda. Jujur ini berat, tadi Mas sudah cerita semua ya. Kalau saya di avant-garde kan saya dibantu tuh. Nah, di propaganda sebenarnya saya juga dibantu. Tetapi kalau di avant-garde kan kita udah jelas ya. Ya karena memang tadi udah punya nama, sudah terakreditasi. Sementara kalau kita di propaganda kan kita menemui orang-orang yang kualitas artikelnya gitu deh ya. Sementara kita mau banyak nolak, kita ada kewajiban memenuhi kuota gitu kan ya. Ya itu sih curhatan saya. Mau dibantu untuk nanti kelola propaganda sampai kemudian kita menemukan orang yang tepat yang bisa mendampingi editor in chief gitu ya, sehingga kerjaan tidak semua ke kita gitu ya. Jujur berat nih. Sekian Mas Niki, makasih. Oke, terima kasih Bu Indah. Ya, saya jawab ya. Jadi kalau pertanyaannya secara proses, iya harus gitu. Jadi proses tetap kita harus jalani seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana sih proses laju naskah di Nelektura, itu tadi kayak gitu. Cuma kalau secara teknis ini bisa kita atur. Maksudnya atur itu gini. Jadi selama ini bagian-bagian ini itu kita bagi 3 kebanyakan. Kebanyakan kita bagi 3. Jadi begitu naskah masuk, biasanya yang editorial review tuh Pak Hamzah tuh yang pegang. Jadi nanti Pak Hamzah akan ya sebagai operator OJS, biasanya dia juga runningin OJS-nya dari Turnitin, cek plagiasi dan segala macamnya, template tuh biasanya Pak Hamzah gitu. Itu biasanya kalau ada naskah masuk, ini belum template gimana sih, itu Pak Hamzah yang suka bawel-bawel. Nah, cuma ya udah itu di antara kita aja, maksudnya kayak itu nanti akan Pak Hamzah. Nah, biasanya begitu masuk review untuk kualitas konten, ini baru kita serahkan kepada editor in chief, karena secara bidangnya ini kan kita nggak memahami ya, dan makanya kita di sini ada editor in chief ini sebenarnya untuk membuka pintu ke situ. Ya urusan nanti misalnya kayak Bu Indah mau review sendiri, silahkan gitu kan, atau mau dilempar lagi ke reviewer ya silahkan juga gitu. Intinya secara konten ini kita serahkan sepenuhnya kepada editor in chief gitu. Ini mau kayak gimana terserah gitu. Misalnya dari Bu Indah maunya saya mau lihat naskahnya aja langsung, ya nanti akan di download langsung oleh Pak Hamzah, dilemparlah itu naskah ke Bu Indah, nanti Bu Indah tinggal ngecek. Tapi secara running misalnya mau kayak ini nanti saya minta tolong bantuannya sama Pak ini, atau nanti buat aja ini di review sama si ini gitu kan. Nah ini nanti akan di running oleh Pak Hamzah. Jadi naskah di review oleh siapa kayak gitu. Nah terus tapi intinya bagaimana cara naskah itu secara konten dipastikan baik, yaitu kami serahkan kepada EIC. Jadi dilemparlah ke ibu, misalnya ibu review sendiri segala macam. Oke ini nggak ada masalah dan segala macam kayak gitu. Atau ini perlu revisi nih, udah saya kasih catatan di naskahnya, dikasih lagi ke Pak Hamzah, nanti Pak Hamzah akan meneruskan lagi di OJS-nya gitu ya. Secara ini begitu udah selesai di situ, nyampe ke copy editor dan production ini biasanya saya yang pegang. Jadi copy edit bahasa nanti saya yang edit, terus metadata semua segala macam saya yang benerin, template dan segala macam saya yang benerin, sampai publish itu saya yang benerin kayak gitu. Jadi selama ini sih secara teknis ya makanya kita butuh 3 orang itu ya begitu. Jadi Pak Hamzah memastikan secara editorial review dan OJS-nya, running OJS, nanti masing-masing EIC memastikan secara substansinya,
gitu, dan secara teknis bahasa karena kebetulan saya orang bahasa dan tampilan itu nanti saya yang memastikan. Kira-kira seperti itu Bu Indah. Siap. Oke, mungkin ada lagi? Jadi nggak perlu khawatir ya Bu Indah, tenang. Kalau frontliner istilahnya, kalau frontliner saya. Kalau back office-nya Pak Niki. Jadi saya yang di depan nyaring plagiasi. Nah, itu saya. Kalau misalnya Ibu mau pegang juga untuk Turnitin juga kita kasih. Tapi ya janganlah Bu, ya di kita aja biar tenaganya terbagi. Pak Rendika, gimana Pak Rendika? Ada masukan, saran, pesan, kesan atau apa? Saya mau nanya nih. Boleh. Itu kan di History Focus kan judul-judulnya kan sama Austra kan kebanyakan bahasa Inggris tuh. Apakah untuk selanjutnya bisa bahasa Indonesia atau fix di bahasa Inggris? Soalnya saya sendiri kan tupelnya kan wow banget gitu. Atau ada tim bahasa Inggris nanti yang menyunting naskah gitu. Saya masih bingung di situ. Nah, Pak Niki? Oke. Ya, itu muncul bahasa Inggris sebenarnya itu efek metadata sih ya, karena webnya itu mungkin emang defaultnya itu ke settingnya itu tampilannya settingan English gitu. Jadi bisa juga kan nanti diubah ke settingan Indonesia. Jadi kalau settingan Indonesia biasanya yang muncul juga nanti judul-judulnya bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi misal coba saya buka Fokus ya. Dulu almarhum memang pengen fokus setelah terbitan kedua tuh masuk terbitan ketiga langsung bahasa Inggris. Dia yang mau translatein gitu. Cuma ya itulah ya takdir. Kita tidak panjang. Jadi dikembalikan ke Pak Rendika, apakah mau lanjut dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ini saya share screen dulu. Kalau bahasa Inggris saya bingung. Saya aja biasa buat jurnal Indonesia. Jadi itu masalah pengaturan metadata sih sebenarnya. Makanya kan tadi saya bilang pastikan metadatanya keisi semua. Nah, ini kenapa munculnya bahasa Inggris? Yaitu karena ini nih. Jadi language ini bisa kita ubah di sini. Kalau kita klik bahasa Indonesia, jadi ini nanti juga akan berubah ke dalam bahasa Indonesia. Kalau metadatanya kita masukinnya benar gitu pun ketika kita masuk ke dashboard. Oh, berarti kalau secara umumnya terserah ya mau Inggris atau mau terserah, nyamannya Pak Rendika mau kerja pakai bahasa Inggris atau Indonesia. Nah, ini jadi bahasa Indonesia semua nih. Siap. Bacaannya. Gitu kan. Nah, ini arsip juga tuh jadi bahasa Indonesia semua. Jadi ini efek metadata yang udah kita input gitu. Nah, ini makanya saya bilang metadata berperan itu ya di sini sebenarnya gitu. Enggak, saya kira tadi emang dari naskah masuknya gitu memang udah ditentuin bahasa Inggris atau bahasa bukan karena dari tetap bahasa Indonesia. Berarti bisa Indonesia, bisa Inggris, bahkan bisa multi bahasa ya. Kalau mau India bisa. Rusia aja lah. Ya yang mana lah yang bisa, Jawa juga boleh gitu. Ya intinya senyamannya Pak Rendika kerja pakai apa, ini nanti bisa disesuaikan tampilan webnya gitu. Tinggal nanti kalau memang nggak bisa bahasa Inggrisnya tadi kayak Pak Rendika bilang metadatanya di ini aja dulu, kosongin aja dulu, atau karena defaultnya bahasa Inggris itu yang mesti keisi kan tab Inggris ya. Jadi walaupun diisi Indonesia ya udah nggak apa-apa. Yang penting proses naskahnya itu bisa berjalan dulu. Nanti urusan metadata aslinya itu nanti akan saya yang benerin di akhir. Makanya kan tadi saya bilang ini mesti dipastikan
di akhir di bagian production itu ya tujuannya seperti itu supaya kita siap di kancah internasional maupun ASEAN gitu. Karena kan katanya ASEAN bahasa ilmiahnya mau pakai bahasa Indonesia. Kemarin tuh tahun 2019 sebenarnya udah sepakati begitu, cuma kayaknya belum tergaungkan kayaknya. Innalillahi. Siap. Thank you. Gitu. Oke. Buat itu ya, fokus mungkin jangan Ibu Indah mungkin kalau ada rekan-rekannya yang mau backdate di terbitan keduanya fokus ya Om. Itu bulan apa Om? Sorry Om. Agustus 2020 mungkin kalau 2020. Bu Indah 2020 ada, 2021 ada. Kalau mau masuk silakan 2020 nanti bisa gitu. ya. Pemretnya dengan Pak Rendika langsung. Oke. Kalau yang Agustus 2021 masih ada kan ya? Masih. Oh ya Om Rendika, kita udah tahu ya untuk di Neolektura memang jurnal-jurnalnya nggak ada limit perterbitan. Misalnya kalau di limit terbitannya nggak ada gitu, jadi bisa berapapun. Tapi minimal 5 gitu. Minimal 5, kalau bisa ningkat terus setiap terbitan gitu. Soalnya itu juga kita ngacu ke Sinta sih, maksudnya ke Dikti bahwa setiap terbitan itu publishan itu minimal 5 gitu. Nah, itu standar minimalnya kita pakai, tapi untuk maksimalnya kita no limit gitu. Karena ternyata kemarin kita coba-coba pengajuan akreditasi, bahkan lebih banyak judul kita publish itu malah lebih bagus ternyata. Poinnya malah lebih tinggi ya Om ya. Walaupun belum lolos ya. Iya. Jadi teman-teman, literatur kemarin kita udah ajuin, cuman temuannya kita kurang masukin link. Padahal udah qualified, maksudnya udah 2 tahun ya 4 terbitan. Kita kurang masukin link terbitan cuma masukin 2, harusnya 4. Untuk Kang Mas kemarin juga kita ajuin, evaluasinya kita kurang di belum banyak ya, kita belum 2 tahun ya. Kalau untuk Kang Mas ya. Jadi pengajian pertama itu ternyata ya yang 2 tahun itu linknya tuh semua harus dimasukin gitu. Semuanya harus dimasukin. Berarti Nah, 6, itu dia. Kalau literatur berarti harus 4 gitu. Nah, kemarin itu kita cuma yang 1 tahun terakhir gitu. Padahal saya ngacu di ini, padahal pas pengajuan itu ada catatannya masukkan minimal 2 terbitan terakhir. Nah, saya isi udah itu aja gitu. Oh, ternyata ini jadi temuan. Ya, yang minimal ternyata nggak lolos gitu maksudnya. Oh iya Pak, itu pengajuan indeks itu EIC-nya atau dari neolekturanya? Bebas. Kalau selama ini sih dari neolektura kita fasilitasi. Soalnya kan progres fokus itu kan rencananya kan sebelum akreditasi Sinta kan pasti akreditasi Garuda. Karena sudah ada pengalaman, maksud saya kalau emang diurus neolektura, berarti saya lepas. Tapi kalau enggak, nanti saya ngajuin. Ya, selama ini sih memang dari kita sih untuk Garuda kita bantu. Dan untuk Garuda itu kan minimal udah 2 terbitan ya. Nah, kemarin ini kenapa untuk fokus belum berani? Karena itu masih ada yang ompong terbitannya. Berarti nanti neolektura ya? Akhirnya gara-gara itu ya Om, ada yang bolong itu ya di 2020 ya. Kalau kita udah di 2020 mungkin kita ajuin kali ya, apa gimana? Iya, bisa. Lah. Kan Dukonomik kan banyak, Bos. Apa? Dukonomik? Iya. Ini makanya kita pengen ngumpul. Yang mana yang mau diambil ya kan, yang dari Dukonomik ini. Speakin aja, Bu. Speak untuk back issue sama future issue. Oke. Tahu-tahu di Dukonomik udah sisa 1 aja tuh. Iya, udah ada publishan proceeding nanti di Dukonomik. Itu turnitinya tinggi-tinggi Om. Kalau mau ngambil yang rendah-rendah aja ntar kita biar nggak banyak PR. Yang rendah punya mahasiswa malah. yang rendah punya mahasiswa, iya. Yang bagus punya mahasiswa. Gimana? Udah biasa itu. Oke, udah lagi.